Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya dalam acara perayaan Natal Nasional kemarin bahwa ia dan jajarannya akan bekerja keras untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengingatkan para pejabat untuk sesegera mungkin membersihkan dirinya sebelum dibersihkan. Ia juga meminta seluruh rakyat Indonesia agar sedikit bersabar. Ia baru 2 bulan 8 hari saja menjabat. Ia melihat tanda-tanda atau angka-angka yang bagus bagi Indonesia di masa depan. Ia juga menjelaskan soal memaafkan koruptor yang bertobat asal mengembalikan keuangan negara. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Memang entah kenapa sudah terasa lama saja Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal baru sekitar 2 bulan saja. Tapi rasanya sudah 2 tahun lebih. Mungkin karena Prabowo sejak awal berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi bukan lagi sesuatu yang baru. Apalagi para menteri pada masa Presiden Jokowi banyak juga yang dipakai pada masa Presiden Prabowo. Jadi seolah-olah tak ada bedanya lagi karena merupakan kelanjutan. Karena itu Presiden Prabowo perlu terus mengingatkan masyarakat bahwa ia menjabat baru sekitar 2 bulan saja. Risiko melanjutkan itu ternyata tidak saja pembangunan, prestasi, pekerjaan, tapi juga melanjutkan bengkalai permasalahan, kegagalan, citra buruk yang tak kunjung membaik. Jadi baru saja Presiden Prabowo dilantik, semua itu muncul secara bersamaan. Celakanya, yang banyak muncul ke permukaan justru berbagai bengkalai, permasalahan, kegagalan, dan citra buruk itu. Bukan pembangunan yang akan diselesaikan, prestasi dan pekerjaan dari hal yang positif. Ibarat tukang cuci piring, banyak betul yang kotor ketimbang yang bersihnya. Memang melanjutkan itu terkesan positif karena kita tak mulai dari titik nol, tapi tidak juga selalu memulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga memulai justru dari angka minus 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi melanjutkan itu tak selalu berarti positif dan tak selalu juga memulai dari titik nol itu berarti negatif. Ganti pemimpin, ganti kebijakan tak selalu negatif. Sama tak selalu positifnya, ganti pemimpin lanjut terus kebijakan yang sudah ada. Melanjutkan itu enaknya pada saat pemilihan saja. Setelah itu belum tentu enak karena situasi pun bisa berubah yang tak mungkin untuk dilanjutkan. 2 periode Presiden Jokowi menjabat pastilah banyak hal baik yang dilakukannya. Buktinya tingkat kepuasan terhadap dirinya hingga akhir masa jabatan masih relatif tinggi. Tapi belakangan hal baik itu seperti tertutup oleh hal kurang baik, terutama terkait dengan Jokowi itu sendiri dan keluarganya. Terpilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo, ditambah terpilihnya Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara. Untung saja Kaisang tak jadi maju dan terpilih pula menjadi gubernur. Sakit hati betul lawan politik Jokowi melihat keberhasilannya. Sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi itu juga dilakukan oleh elit politik lainnya. Tapi apa yang dilakukan Jokowi seperti tak termaafkan. Yang dilakukan oleh elit politik lainnya tidak saja termaafkan tapi sangat mudah untuk dilupakan. Mungkin karena apa yang didapat oleh Jokowi dan keluarga itu posisi wakil presiden dan diperoleh setelah dilakukan perubahan undang-undang pula. Terlalu telanjang dan sulit dilupakan. Apalagi sinyal untuk merebut posisi tertinggi yakni presiden terlihat sangat kasat mata pula.
Lawan politik mana yang tak akan uring-uringan melihat itu? Situasi sosial politik dan ekonomi dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Apa yang diinginkan Presiden Prabowo untuk merangkul semua jelas tak terkabulkan. Pihak yang dikatakan sendiri oleh Presiden Prabowo sebagai tukang goreng harus cepat diantisipasi. Membiarkannya terus menggoreng situasi sosial politik tanah air bisa jadi akan merugikan banyak pihak. Meski tak terlihat mengarahkan secara langsung kepada sang presiden, tapi lama-kelamaan arah itu akan sampai juga kepada sang presiden karena ide keberlanjutan itu tak saja terkait dalam hal yang positif, tapi juga hal-hal yang negatif.